teman-teman, pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa proklamasi kemerdekaan Indonesia bisa terjadi tepat pada tanggal 17 Agustus 1945? Ternyata di balik peristiwa besar itu, ada peran penting para pemuda yang berani mengambil langkah tegas di tengah situasi yang penuh ketegangan. Di video kali ini, saya, Jihan Hairunisa, bakal bahas pergerakan para pemuda menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi, simak sampai habis ya. Pada Agustus 1945, Jepang sebenarnya sudah kalah dalam Perang Dunia II. Kekalahan ini terjadi setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Akhirnya, Jepang menyerah kepada sekutu. Tapi masalahnya, berita ini tidak disebarkan ke masyarakat Indonesia. Pemerintah penduduk Jepang sengaja menutup informasi tersebut lewat radio Domei agar rakyat tetap percaya bahwa Jepang masih berkuasa. Namun, beberapa pemuda Indonesia yang bekerja di kantor berita Domei justru mengetahui kebenaran ini. Mereka sadar bahwa Jepang sudah tidak lagi punya kekuatan, dan inilah saat yang tepat bagi Indonesia untuk merdeka. Para pemuda lalu menyiarkan kabar ini ke Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Tapi Soekarno dan Hatta belum sepenuhnya percaya. Kenapa? Karena sebelumnya mereka baru saja bertemu Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Dalam pertemuan itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia lewat PPKI. Golongan tua memilih jalan hati-hati agar tidak menimbulkan korban. Sebaliknya, golongan pemuda menilai bahwa kemerdekaan tidak boleh menjadi hadiah dari Jepang, tapi harus diumumkan atas nama rakyat Indonesia sendiri. Pada malam 15 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi Pegangsaan Timur. Tokoh-tokoh pemuda seperti Khairul Soleh, Wikana, Subadio, dan kawan-kawan hadir dalam rapat ini. Dalam rapat tersebut, mereka sepakat bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak bangsa Indonesia dan tidak boleh bergantung pada janji Jepang. Karena itu, mereka berencana menggagalkan rapat PPKI yang dijadwalkan pada 16 Agustus 1945. Rapat kemudian dimulai di Gedung Cikini 71 pada dini hari. Pesertanya semakin banyak, mulai dari pemuda Menteng 31, masyarakat perapatan 10, hingga tokoh-tokoh seperti Soekarni, Mawardi, Sudanko, Singgi dari Peta Indonesia. Dalam rapat ini diputuskan bahwa Soekarno dan Hatta perlu diamankan keluar kota. Tujuannya agar mereka tidak mendapat tekanan dari Jepang dan bisa segera menyatakan proklamasi kemerdekaan. Keputusan inilah yang akhirnya melahirkan peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok agar terlepas dari pengaruh Jepang dan mau segera memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa ini membuktikan bahwa para pemuda memiliki peran besar dalam mempercepat kemerdekaan Indonesia. Dari peristiwa ini, kita bisa melihat bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, melainkan hasil dari perjuangan, keberanian, dan pemikiran kritis para pemuda dan tokoh bangsa. Perbedaan pendapat antara pemuda dan golongan tua justru menjadi kekuatan yang akhirnya membawa Indonesia menuju
proklamasi pada 17 Agustus 1945. Kalau kamu suka video sejarah seperti ini, jangan lupa like, komen, dan share ya. Bye-bye!